Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alpia Hapsoh dengan nomor induk mahasiswa 1012-1006 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai rancangan pelatihan dan perencanaan karir. Dan video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmala Sari. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang rancangan pelatihan berdasarkan soal berikut. Jika Anda seorang manajer SDM atau sumber daya manusia pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk MO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama pelatihan, kedua klasifikasi, 3 analisis kebutuhan, 4 tujuan pelatihan, 5 lama pelatihan, 6 peserta, 7 tempat, 8 waktu, 9 model pelatihan, 10 evaluasi, 11 transfer atau penerapan, 12 tindakan lanjut pada pekerjaan, dan yang terakhir yaitu perkiraan biaya pada perencanaan dan pelaksanaan. Nama pelatihan di sini yaitu Marketing Supervisor Training. Untuk klasifikasinya yaitu pengembangan supervisor pemasaran dan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu trainer atau pelatih, yang kedua alat penunjang pelatihan, yang ketiga karyawan atau self report. Untuk tujuan pelatihan yang pertama yaitu meningkatkan jiwa leadership pada supervisor. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi mengenai kinerja karyawan. Yang ketiga menangani komplain pelanggan dengan efektif. Yang keempat yaitu membantu staf pemasaran dalam memecahkan masalah yang akan menyebabkan penurunan pada kinerja. Untuk lama pelatihan per kelasnya kita laksanakan selama 12 hari per bulan, 3 hari per minggu, dan per harinya kita laksanakan selama 5-6 jam. Untuk peserta pada pelatihan di sini ada 50 karyawan baru per tahun, di mana per kelasnya ada 10 orang karyawan. Untuk tempat pelatihan secara offline atau langsung bertempat di Hotel Sultan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung. Untuk waktu pelaksanaannya, kelas ini akan dimulai pada minggu pertama bulan Maret, bulan Mei, bulan Juli, bulan September, dan juga bulan November. Untuk model pelatihan yang akan dilaksanakan, kita menggunakan
on the job training atau praktek langsung ini dilakukan secara offline, dan juga off the job training atau model classroom ini bisa dilakukan secara online juga offline. Untuk secara online dilakukan dengan metode video conference atau live streaming, itu bisa menggunakan aplikasi Zoom, dan modul pelatihannya juga berbentuk soft copy. Tetapi untuk sertifikatnya kita akan mengantarkan langsung ke alamat peserta pelatihan. Untuk yang mengikuti metode pelatihan berbentuk offline, itu modul pelatihannya berbentuk hard copy atau pembukuan. Untuk materi yang disampaikan yaitu berupa pemaparan, diskusi, tanya jawab. Untuk tanya jawab ini sendiri kita akan memberikan feedback kepada peserta, di mana peserta yang mengikuti sesi tanya jawab dan aktif bertanya, atau ketika diberi pertanyaan itu aktif menjawab, kita akan memberikan door prize berupa hadiah-hadiah yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi peserta pelatihan. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu reaksi. Reaksi ini akan terlihat pada akhir pelatihan dan 3 bulan kemudian setelah pelatihan. Untuk selanjutnya itu hasil belajar. Hasil belajar ini juga akan terlihat pada akhir pelatihan atau 3 bulan sampai 6 bulan kemudian setelah pelatihan. Untuk perilaku ini akan terlihat selama 3 sampai 6 bulan kemudian setelah pelatihan. Untuk story shoot ini juga akan terlihat pada 3 sampai 6 bulan kemudian setelah pelatihan. Dan untuk yang terakhir yaitu analisis keuangan, ini untuk yang ini akan terlihat pada 12 bulan kemudian setelah pelatihan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu transfer atau penerapan pelatihan. Ini bisa dilakukan oleh trainer khusus atau manajer SDM ataupun orang yang sudah banyak pengalamannya dalam bidang sumber daya manusia di bidang supervisor. Selanjutnya yaitu tindak lanjut pada pekerjaan. Yang pertama yaitu pencegahan agar tidak kembali ke perilaku lama. Dalam artian karyawan tersebut bisa merubah perilaku yang kurang baik dari sebelumnya menjadi perilaku yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk yang terakhir yaitu perkiraan biaya perencanaan. Di sini ada yang pertama yaitu ballroom hotel senilai 20 juta rupiah, untuk trainer 7 juta rupiah, MC 2.500.000 rupiah, konsumsi 5 juta rupiah, administrasi 10 juta rupiah, alat penunjang pelatihan 15 juta rupiah, dan door prize 8 juta rupiah. Untuk totalnya yaitu 67.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu rincian biaya pelaksanaan per tahunnya. Untuk ballroom hotel yaitu 30 juta, untuk trainer 10 juta rupiah, untuk MC 5 juta rupiah, konsumsi 12.500.000 rupiah, untuk administrasi 15.500.000 rupiah, untuk alat penunjang atau logistik yaitu 20 juta rupiah, untuk door prize itu 10 juta rupiah, dengan total 103 juta rupiah dikali 5 bulan pelaksanaan, maka total keseluruhannya yaitu 515 juta rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perencanaan dan pengembangan karir individu maupun karyawan. Untuk soal yang pertama,
yaitu Anda adalah pegawai pada perusahaan C atau perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan pada perencanaan karir Anda? Perencanaan karir adalah langkah-langkah menyusun strategi dalam mewujudkan cita-cita menjadi karir di masa depan. Kan soal yang pertama, semisal di sini saya adalah pegawai di perusahaan C atau perusahaan konveksi pakaian remaja. Maka awal perencanaan karir yang akan saya lakukan adalah menentukan target karir saya dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Di sini saya merupakan lulusan SMA. Saya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office seperti input data, mengolah data, dan juga sebagainya. Saya juga memiliki minat dalam kegiatan yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Adapun kelebihan yang saya miliki yaitu masih mempunyai penglihatan yang normal dalam artian tidak minus, mudah berinteraksi dengan orang lain, dan dapat bekerja secara tim. Sedangkan kekurangan yang saya miliki yaitu masih sering gugup ketika berbicara di depan umum. Berdasarkan keterangan di atas, di sini saya berencana untuk mengembangkan awal karir saya di perusahaan C untuk menjadi admin produksi atau pemasaran, di mana tugas saya akan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Juga pekerjaan ini dapat melatih kekurangan saya di dalam public speaking. Setelah mendapatkan posisi pekerjaan sesuai dengan potensi, kelebihan, dan kekurangan yang saya miliki, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan pengembangan karir dengan mengikuti pendidikan lanjutan atau kuliah dan berbagai pelatihan yang diadakan oleh perusahaan ataupun lembaga. Dengan demikian, karir yang saya tentukan dalam jangka waktu panjang maupun pendek itu akan mengalami suatu peningkatan atau dapat kita katakan akan mengalami kenaikan jabatan. Untuk soal yang kedua, yaitu saat ini Anda sudah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM dalam perusahaan C. Perencanaan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Untuk jawabannya, Direktur Sumber Daya Manusia ini memiliki peranan dalam merencanakan, mengkoordinasi, dan juga mengarahkan fungsi dari administrasi sebuah perusahaan. Selain itu, Direktur Sumber Daya Manusia ini juga berperan dalam mengawasi perekrutan pegawai, wawancara, dan mempekerjakan pegawai baru. Jika saya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia, perencanaan karir karyawan yang akan saya lakukan untuk karyawan yaitu sebelumnya kita harus mengetahui berapa dan divisi apa yang sedang membutuhkan karyawan dan bagaimana kualifikasi karyawan yang akan dibutuhkan. Selanjutnya baru kita akan melakukan seleksi guna memperoleh karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan C. Setelah melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di sini saya juga akan memberikan kebijakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan perusahaan. Selain itu, saya juga akan terus memantau, melakukan evaluasi, dan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Dan untuk pengembangan karir yang akan saya lakukan, yaitu bagi karyawan yang mempunyai prestasi akan mendapatkan reward atau penghargaan, yaitu dapat berupa bonus kerja, promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Dan untuk karyawan yang kinerjanya kurang baik akan dilakukan berbagai pelatihan agar karyawan tersebut dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta pemaparan materi yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.